Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian agribisnis Dengan judul Analisis Kinerja Pemasaran Komoditas Gula Merah Kelapa, Studi Kasus di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Nama Nursan CS, NIM 083 2019 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Bab 1 Pendahuluan. Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Pertanian merupakan salah satu kegiatan paling mendasar bagi manusia. Karena semua orang perlu makan setiap hari, sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan kesempatan dalam menjalankan usaha. Gula merupakan salah satu bahan pokok untuk masyarakat Indonesia, yaitu sebagai salah satu sumber kalori dan terasa manis. Agroindustri gula kelapa saat ini memiliki prospek yang cukup bagus. Diharapkan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga bagi pembuat gula maupun masyarakat di sekitarnya. Dengan memanfaatkan bahan baku merah yang berasal dari tanaman kelapa harus banyak sehingga produksi dapat terjaga dan berjalan lancar. Sulawesi Selatan termasuk ke dalam jajaran kota yang memiliki perkebunan kelapa terluas di Indonesia. Kelapa dapat dikatakan sebagai jenis tanaman yang dapat tumbuh di mana saja dengan manfaatnya yang begitu banyak. Maka tanaman kelapa termasuk komoditas ekonomi yang dapat memberikan keuntungan yang besar kepada petani. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana saluran pemasaran gula merah kelapa di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Yang kedua, bagaimana kinerja pemasaran gula merah kelapa yang ada di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Yang ketiga, bagaimana farmer share gula merah kelapa di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Dan yang keempat, bagaimana efisiensi pemasaran gula merah kelapa di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui kinerja pemasaran gula merah kelapa di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Yang kedua, untuk mengidentifikasi pola saluran pemasaran gula merah kelapa di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Dan yang ketiga, untuk menganalisis farmer share gula merah kelapa di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Dan yang keempat, untuk menganalisis efisiensi gula merah kelapa di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Manfaat penulisan. Yang pertama, bagi pemerintah dapat melakukan peninjauan agar dapat mempertimbangkan dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Yang kedua, bagi peneliti diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bahan acuan atau masukan terhadap penelitian selanjutnya. Bab 2, tinjauan pustaka. Gula kelapa. Gula merupakan bentuk hasil dari pengolahan nira tanaman yang dihasilkan melalui proses pemasaran pada nira dan diubah menjadi bentuk kristal maupun padat. Seluruh bagian dari pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, sehingga pohon ini juga dapat disebut sebagai pohon kehidupan atau tree of life. Nira kelapa merupakan cairan bening yang terdapat dalam tandang kelapa yang belum terbuka. Setiap tandang yang menghasilkan 2-4 liter nira per pohon setiap hari. Nira mengandung gula, lemak, dan protein yang merupakan media terbaik untuk pertumbuhan mikroorganisme, sehingga nira mudah sekali mengalami kerusakan jika proses pengolahannya terlambat. Nira yang telah dirusak atau terfermentasi apabila diolah akan menghasilkan gula kelapa dengan tekstur yang sulit untuk dicetak, sehingga biasa mengakibatkan kerugian bagi pengrajin gula kelapa. Nira kelapa sangat mudah mengalami fermentasi karena aktivitas mikroba. Proses fermentasi terjadi dimulai dari penyedapan penampungan nira dalam wadah penampung. Sampai saat sebelum diproses, fermentasi mengakibatkan perubahan warna nira dari jernih menjadi keruh. Pada keadaan ini, gula dirombak menjadi etanol. Yang kedua, definisi pemasaran. Pemasaran yaitu suatu proses dan manajerial yang ada di dalamnya. Individu dan kelompok yang mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan menciptakan suatu penawaran dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada
pihak lain atau segala kegiatan yang bersangkutan dengan produk atau jasa melalui produsen sampai kepada konsumen. Secara sederhana, definisi pemasaran lebih diidentikan dengan proses pengenalan produk atau servis kepada konsumen potensial. Aspek-aspek untuk pemasaran ini meliputi periklanan, public relation, promosi, dan penjualan. Dalam perusahaan, tujuan utama pemasaran adalah untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan. Saluran pemasaran. Saluran pemasaran merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam bauran pemasaran. Saluran pemasaran disebut juga sebagai distribusi atau place. Tanpa adanya saluran pemasaran, konsumen akan kesulitan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya. Begitupun dengan produsen, tanpa adanya saluran pemasaran, produsen akan kesulitan untuk menyampaikan produk ke konsumen. Ada beberapa saluran distribusi yang dapat digunakan untuk menyalurkan barang. Saluran distribusi dapat diklasifikasikan antara lain. Yang pertama, saluran distribusi langsung merupakan saluran distribusi yang sederhana dan yang paling rendah, yakni saluran distribusi dari produsen ke konsumen tanpa adanya perantara. Yang kedua, saluran distribusi yaitu menggunakan suatu perantara, yakni melibatkan produsen dan pengecer. Dan pengecer di sini langsung membeli barang pada produsen untuk menjual langsung ke konsumen. Yang ketiga, saluran distribusi yang menggunakan dua kelompok, pedagang besar dan pengecer. Dan saluran distribusi ini banyak yang digunakan oleh produsen. Yang keempat, saluran distribusi ini menggunakan 3 pedagang perantara. Dalam hal tersebut, produsen memiliki agen sebagai perantara untuk dapat menyalurkan barang kepada pedagang yang besar dan menjualnya ke toko kecil. Saluran distribusi ini disebut juga distribusi 3 tingkat. Kinerja pemasaran. Kinerja pemasaran merupakan konsep untuk mengukur prestasi pasar suatu produk. Setiap perusahaan berkepentingan buat mengetahui proses pasar dari semua produk-produknya menjadi cermin asal keberhasilan usahanya pada global persaingan bisnis. Selain itu, kinerja perusahaan dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara internal dan secara eksternal. Pelhan dalam Anjas menyebutkan 3 indikator kinerja pemasaran, yaitu efektivitas perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan pertumbuhan keuntungan relatif. Dalam penelitiannya juga menduga adanya hubungan yang signifikan antara orientasi pasar dengan efektivitas dan pertumbuhan penjualan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan keuntungan. Sedangkan untuk kinerja pemasaran, komoditas pertanian tertulis pada margin keuntungan dan farmer share. Margin pemasaran. Margin pemasaran merupakan perbedaan harga atau selisih harga yang dibayar konsumen akhir dengan harga yang diterima oleh konsumen. Margin pemasaran dapat ditinjau dari 2 sisi, yaitu sudut pandang harga dan biaya pemasaran. Pada analisis pemasaran yang sering menggunakan konsep margin pemasaran. Berikut rumus margin pemasaran. Rumusnya MP sama dengan PR kurang PF. Diketahui MP margin pemasaran, PR harga di tingkat konsumen, PF harga di tingkat produsen. Keuntungan pemasaran. Keuntungan pemasaran adalah selisih harga yang dibayarkan koresponden dan harga yang diberikan oleh konsumen. Jarak yang mengantarkan produksi pertanian dari produsen ke konsumen menyebabkan terjadinya perbedaan besarnya keuntungan pemasaran. Perbedaan harga oleh masing-masing lembaga pemasaran sangat bervariasi tergantung besar kecilnya keuntungan yang diambil oleh masing-masing lembaga pemasaran. VR sama dengan TR kurang TC. VR keuntungan, TR penerimaan total, TC total biaya. Farmer share. Farmer share merupakan perbedaan antara harga di tingkat pertanian dan margin pemasaran atau persentase harga yang dibayar oleh petani terhadap yang dibayar oleh konsumen akhir. Secara umum, besaran farmer share margin pemasaran bervariasi antara komoditi dan tergantung pada biaya pemasaran yang dikeluarkan. Rumus farmer share FS sama dengan PR per PF dikali 100%. Diketahui FS farmer share, PF, harga di tingkat petani, PR harga di tingkat konsumen akhir. Efisiensi pemasaran. Efisiensi pemasaran adalah margin pemasaran bagian penerimaan petani dari harga yang dibayar konsumen akhir atau farmer share dan rasio keuntungan dengan biaya PR per C. Efisiensi pemasaran menurut Sway-Cartali. Rumus efisiensi pemasaran EP sama dengan BP per MP dikali 100%. Jika EP yang dihasilkan kurang dari 50%, maka efisiensi. EP yang dinilai lebih besar dari 50%, maka tidak efisiensi. Diketahui EP efisiensi pemasaran, PP total biaya pemasaran, NP total nilai produksi yang dipasarkan. Penelitian terdahulu yang relevan.
Ayu Purnamasari 2010, analisis pemasaran jeruk di Kabupaten Bangli. Hasil penelitian ini menunjukkan pada saluran 1 memiliki total biaya pemasaran sebesar 1.713,4 per kilogram. Margin pemasaran sebesar 5.485,1 per kilogram. Dan keuntungan pemasaran sebesar 3.771,4 per kilogram. Pada saluran 2 total biaya pemasaran sebesar 5.582,8 kilogram per kilogram. Dan margin pemasaran sebesar 4.999,9 per kilogram. Dan keuntungan pemasaran sebesar 3.658,7 per kilogram. Pada saluran 3 total biaya pemasaran sebesar 1.405,9 per kilogram. Margin pemasaran sebesar Rp4.000 per kilogram dan keuntungan pemasaran sebesar 2.840,5 per kilogram. Yang kedua, Nur Fitri 2012, analisis pemasaran lada atau pipermint rumling di Desa Sanglepongan, Kecamatan Curio, Kabupaten Nrekang. Hasil penelitian ini menunjukkan ada 3 pola saluran pemasaran yang terbentuk di Desa Sanglepongan, Kecamatan Curio, Kabupaten Nrekang, yaitu pola saluran 1, kedua, dan ketiga, di mana tingkat efisiensi pemasaran lada yang paling efisien pada pola saluran 1 dengan nilai 0% dan pola saluran 2 dengan nilai 0,87%. Pola saluran pemasaran 3 merupakan pola saluran pemasaran yang belum efisien. 3. Nur Anggraini 2014, analisis pemasaran cabai merah keriting di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biru Marong, Kabupaten Sigi. Penelitian ini menunjukkan total margin pemasaran cabai merah keriting yang diperoleh untuk saluran 1 sebesar 6.000. Total margin pemasaran cabai merah keriting yang diperoleh untuk saluran kedua yaitu sebesar 2.000. Bagian harga yang diterima petani pada saluran pertama sebesar 89,47%. Bagian harga yang diterima petani pada saluran 2 sebesar 90%. Dengan demikian, bagian harga yang besar diterima petani adalah pada saluran kedua. Angka pikir gula merah kelapa merupakan komoditas unggulan di Kecamatan Belopotara, Kabupaten Luwu. Komoditas ini dipasarkan pedagang, oleh sebab itu pengrajin gula merah kemudian memasarkan ke pedagang. Pedagang memperoleh keuntungan serta margin. Pada proses pemasaran terdapat saluran pemasaran yang melibatkan lembaga pemasaran serta melakukan fungsi pemasaran. Untuk mengetahui apakah pemasaran efektif, maka dilakukan efisiensi pemasaran asal petani. Sebagai penghasil juga berhak untuk menerima bagian asal pemasaran yang biasa disebut farmer share. Hipotesис, saluran pemasaran gula merah kelapa lebih pendek di Kecamatan Belopotara, Kabupaten Luwu secara ekonomi lebih efisien. Yang kedua, kinerja pemasaran gula merah kelapa di Kecamatan Belopotara, Kabupaten Luwu berpengaruh positif. Yang ketiga, farmer share gula merah kelapa di Kecamatan Belopotara, Kabupaten Luwu sedang. Dan yang keempat, efisiensi pemasaran gula merah di Kecamatan Belopotara, Kabupaten Luwu sedang. Bab 3, metode penelitian. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Belopotara, Kabupaten Luwu, karena Kecamatan Belopotara, Kabupaten Luwu merupakan salah satu kecamatan Belopotara yang membuat gula merah kelapa. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni sampai Agustus tahun 2022. Penentuan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pengrajin gula merah, pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pengecer dengan menggunakan metode penelitian sampel yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi, yang kedua, wawancara, dan yang ketiga, dokumentasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.